Dalam listening part B dan part C ada pertanyaan-pertanyaan yang general dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas jenis-jenis dari pertanyaan yang general. Dalam listening part B dan part C, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan general atau pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari pertanyaan yang general atau pertanyaan umum itu? Nah, kalau teman-teman masih bingung gambarannya seperti apa, nah di sini saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Pertama untuk part B terlebih dahulu. Nah, part B dalam listening to well itu berisi longer conversation, yaitu percakapan yang lebih panjang dibandingkan dari part A. Nah, yang isinya berarti ada dua orang yang bercakap-cakap agak panjang dan membicarakan suatu topik tertentu. Nah, pertanyaan-pertanyaan general atau umum yang ditanyakan biasanya adalah, nah, contoh yang pertama misalnya, what is the main topic of this conversation? Ini udah jelas berarti yang ditanyakan adalah topiknya. Contoh yang kedua, what are these people primarily discussing? Apa sih yang orang-orang ini diskusikan secara umumnya? Ini juga sama, menanyakan topik teman-teman, cuman beda variasi pertanyaannya saja. Kemudian, where does this conversation take place? Di manakah percakapan ini berlangsung? Nah, biasanya kata take place-nya ini bisa juga diganti dengan kata occur, terjadi. Where does this conversation occur? Oke. Kemudian, when does this conversation take place? Nah, kalau tadi where, di mana, kemudian when, kapan percakapannya itu berlangsung. Ini juga termasuk ke general questions. Kemudian, what is the relationship between the speakers? Apa sih hubungan antara pembicaranya? Karena ada dua orang, biasanya kadang ditanyakan hubungannya itu apa? Apakah teman, apakah misalkan bos dan karyawan, atau misalnya guru dan siswa, dan lain sebagainya. Contoh lagi, misalnya what is the man's occupation atau what is the woman's occupation? Ditanyakan salah satu profesi atau pekerjaan dari diantara pembicaranya. Salah satunya, misalnya yang ditanyakan yang laki-laki atau yang perempuan. Kemudian, what is the man's attitude towards the woman? Atau sebaliknya, what is the woman's attitude towards the man? Jadi kadang ditanyakan gimana sih sikap yang laki-laki misalnya terhadap yang perempuan atau sebaliknya. Nah, biasanya bentuknya nanti ada yang contohnya sikapnya itu senang atau misalnya menyemangati, encouraging, atau misalnya helpful, membantu, atau misalkan contohnya negatif gitu, misalkan contohnya seperti disagree atau tidak setuju, atau misalkan contohnya lagi menolak gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh pertanyaan general di part C, sebelumnya berarti teman-teman perlu ingat dulu part C itu bagaimana. Nah, part C sendiri berisi monolog atau talk, jadi obrolan yang sendirian, tidak ada percakapan di situ, jadi satu orang berbicara sendiri. Nah, otomatis pertanyaannya agak sedikit berbeda. Nah, contoh pertanyaannya, what is the main idea or main topic or main point of this lecture? Apa sih ide pokok dari perkuliahan ini atau dari pelajaran ini atau dari obrolan ini? Di situ menanyakan main idenya. Kemudian juga menanyakan what is the purpose of this talk? Menanyakan tujuan dari obrolannya untuk apa. Kemudian ada juga where was this lecture given atau where was this talk given? Di mana sih obrolan ini atau pembelajaran ini atau perkuliahan ini berlangsung. When was this talk given? Sama kapan obrolan ini diberikan atau berlangsung. In what course was this lecture given? Di mata pelajaran apa kira-kira pembelajaran ini diberikan atau perkuliahan ini diberikan.
What is the speaker's occupation? Apa sih pekerjaannya, pembicaranya? Sama who is the audience for this talk? Yang ditanyakan adalah audiensnya, karena dia ngobrol sendirian, otomatis kan ada penontonnya. Nah, kira-kira penontonnya itu siapa? Gitu. Nah, dari contoh-contoh pertanyaan part B dan part C tadi, teman-teman mungkin sudah bisa dapat gambaran bahwa general questions itu ya menanyakan hal-hal yang umum. Nah, bagaimana cara menjawab general questions, teman-teman? Ternyata ada caranya. Nah, pertama, bagaimana cara menjawab main topic? Cara untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan main topic atau main idea, itu teman-teman harus memilih jawaban yang pertama, tidak terlalu umum. Yang kedua, tidak terlalu spesifik. Yang ketiga, summarize all atau merangkum keseluruhan pembicaraan. Nah, maksudnya tidak terlalu umum itu bagaimana? Ketika misalnya yang dibahas adalah misalkan tsunami di Aceh. Nah, kemudian di pilihan jawaban malah ada misalkan natural disaster atau bencana alam. Nah, bencana alam itu terlalu umum untuk topik yang hanya membahas tsunami di Aceh. Nah, kemudian terlalu spesifik itu bagaimana? Terlalu spesifik itu misalkan di pilihan jawaban ada detil dari satu kalimat tertentu yang diucapkan dalam pembicaraan. Contoh misalkan kalau secara keseluruhan digabung itu menceritakan tentang tsunami di Aceh, tapi di pilihan jawaban misalkan terlalu spesifik yaitu jumlah misalkan bangunan yang hancur gara-gara tsunami di Aceh contohnya misalnya. Nah, itu terlalu spesifik. Jadi untuk main topik teman-teman jangan pilih yang terlalu lebar atau terlalu luas, jangan pilih yang terlalu spesifik yang hanya disebutkan sekilas, tapi rangkum semuanya dan kira-kira kalau disimpulkan rangkumannya itu mencakup topik apa. Nah, setelah itu, kalau di listening sendiri, topik itu biasanya juga kadang sekilas disebutkan di opening lines. Tidak selalu, tapi kadang ada yang menyebutkan di opening lines, yaitu di kalimat-kalimat awal dalam percakapan ataupun talk, obrolan. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran topik dari groups of answers. Jadi, kalau di dalam part B dan part C, untuk satu percakapan dan satu obrolan, biasanya kan soalnya itu pertanyaannya lebih dari satu. Nah, teman-teman bisa lihat dari grup pertanyaan untuk percakapan tersebut, misalnya dari nomor 31 sampai 34, dilihat dari pilihan jawabannya, kira-kira secara umum membahas apa. Nah, dari situ bisa mendapat gambaran topiknya apa. Oke, nah untuk pertanyaan purpose, kemudian ada attitude sama course, jadi tujuan, kemudian sikap dan mata kuliah itu teman-teman kadang nggak disebutkan secara langsung ya di dalam percakapan ataupun bacaannya, tapi bisa merasakan keseluruhan bacaannya itu kira-kira nanti mata kuliahnya apa ya. Contohnya misalkan kalau topik yang dibahas adalah tentang bulannya Jupiter misalnya, Jupiter's moons. Nah, berarti otomatis kemungkinan mata pelajarannya astronomi, kayak gitu. Jadi, nggak langsung disebutkan si mata pelajarannya ataupun sikap pembicaranya ataupun tujuan dari pembicaraan ini, tapi biasanya teman-teman bisa merasakan dari keseluruhannya. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan waktu, tempat, kemudian profesi, kemudian hubungan antar pembicara, dan kemudian audiensnya atau penontonnya, ini juga bisa dirasakan dari keseluruhan, tapi kadang-kadang seringnya itu clue-nya atau sengaja dituliskan ataupun hanya clue-nya saja itu dituliskan di awal, disebutkan di awal atau di akhir percakapan atau obrolan. Jadi biasanya di awal itu kan suka ada basa-basi ya, atau di akhir biasanya juga ada penutupan. Nah, di situ biasanya ada clue tentang siapa yang berbicara, hubungannya bagaimana, audiensnya itu siapa, tempatnya, waktunya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh
uh, percakapan untuk yang part B. Di situ ada satu percakapan, teman-teman silahkan mendengarkan dengan seksama audionya dan sekaligus melihat juga skripnya yang ada di layar, sehingga bisa menyerap maksudnya apa, untuk bisa memahami dulu bagaimana cara menjawab pertanyaan general questions. Questions 7 to 9. Listen to a conversation that takes place at a hospital. Good afternoon, Dr. Marshall. I know you must be very busy, so I appreciate your taking some time to talk to me. Well, that's all right. What can I do for you? Well, I'm interested in a career in hospital administration. My academic advisor suggested I speak to you. I was hoping you could give me some information about the field. I'd be glad to. Is there something particular you wanted to know? I was wondering what type of educational background a hospital administrator needs. Is a degree in medicine required? No, not necessarily. Some hospital administrators are medical doctors, but many of us aren't. My own doctoral degree is in public administration. Nah, dari percakapan tadi, yang kemungkinan bisa muncul contoh soal general atau contoh soal umum yang mungkin ditanyakan, kita coba cek satu persatu. Nah, yang pertama kemungkinan akan ada pertanyaan tentang topik. Kalau ada pertanyaan tentang topik, dilihat dari keseluruhannya, intinya ada seseorang yang sedang menanyakan saran tentang karir di bagian administrasinya rumah sakit. Jadi topiknya bisa mungkin asking advice on career in hospital administration. Kemudian the purpose-nya, tujuannya yang perempuan itu ke sana, ini juga bisa mirip sama topiknya, yaitu untuk meminta saran tadi. Kemudian kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga akan ditanyakan the man's attitude atau sikap dari yang laki-laki. Kalau kita dengarkan tadi dan kita lihat attitude dari yang laki-lakinya itu sangat ingin menolong, juga encouraging atau menyemangati. Intinya positif, teman-teman. Taunya dari mana? Tadi dia bilang ketika ditanya boleh ngobrol nggak, dia bilang that's alright, what can I do for you? Kemudian ketika dibilang diminta informasi, dia bilang I'd be glad to. Oke, saya akan senang sekali. Jadi intinya welcome banget gitu ya, helpful, encouraging, positive. Kemudian tempatnya ini tidak disebutkan, tapi kemungkinan di sebuah ruangan kantor di rumah sakit, karena laki-lakinya ini kan pekerjaannya sebagai administrasi di rumah sakit. Kemudian waktunya adalah afternoon, kalau ini disebutkan karena di awal disebutkan good afternoon. Kemudian the man's occupation, pekerjaannya yang laki-laki, dia adalah seorang administrasi di rumah sakit, bagian administrasi rumah sakit. Nah, ini disebutkan teman-teman, meskipun tidak persis tapi disebutkan di bagian akhir. Di bagian akhir dia bilang some hospital administrators are medical doctors. Jadi beberapa bagian adminnya hospital itu, adminnya rumah sakit itu adalah dokter. But many of us aren't. Tapi banyak dari kami itu bukan. Jadi di situ ada kata many of us, berarti ya dia itu ya juga hospital administrators. Oke. Kemudian the woman's occupation, pekerjaannya yang perempuan, kemungkinan besarnya dia adalah seorang mahasiswa di tahun terakhirnya atau baru saja lulus. Taunya dari mana? Karena dia menanyakan pekerjaan di rumah sakit. Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan umum atau general questions yang mungkin ditanyakan untuk percakapan tadi. Nah, apakah semuanya akan muncul? Tidak, teman-teman. Biasanya general questions dari setiap percakapan itu hanya akan muncul satu, paling banyak dua, tapi rata-rata hanya akan muncul satu. Jadi biasanya kalau udah muncul topik, ya udah sisanya nanti bukan general questions tapi specific questions. Kalau misalnya sudah muncul ditanyakan occupation, nanti sisanya bukan general questions lagi. Jadi biasanya general questions rata-ratanya hanya satu, tapi kadang ada juga dua pertanyaan.
Nah, sekarang kita coba dengarkan contoh talk atau obrolan monolog dari listening part C. Teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama, kemudian bisa melihat juga skripnya biar paham contoh yang mau saya jelaskan itu bagaimana. Questions 1 to 5. Listen to a talk given on a university radio station. Hello, this is Dana Lockwood with the Campus News at Noon. Yesterday, the Board of Regents voted to raise tuition here at Hamilton University for the third year in a row. As in the previous 2 years, there will also be increases in the student fees and the room and board charges at the dormitories. This 5% increase makes Hamilton the second most expensive school to attend in the state. Only Babcock University charges more. Penny Chang, co-executive of the Student Council, told us today that there should be some corresponding increase in student services, such as longer hours at the library, more contact time with faculty, and improved lab facilities. However, a spokesperson for the administration said that the additional money has already been earmarked to pay for the higher insurance premiums that the university is being charged, and for the construction of a new dormitory. Oke, nah setelah teman-teman dengar obrolan atau talk yang barusan, ada kemungkinan pertanyaan general atau general questions, pertanyaan umum yang mungkin akan ditanyakan. Yang pertama, topiknya. Nah, kalau kita dengarkan inti dari pembicaraan obrolan dalam monolog barusan, itu tentang berita kenaikan biaya kuliah atau biaya SPP di kampus, teman-teman. Jadi bisa kalau ditanyakan topik ya tinggal diotak-atik katanya, tapi ini adalah news about a raise in campus tuition. Tuition atau SPP atau biaya kuliah itu persamaannya adalah fee atau fees. Nah, tadi di obrolannya itu ada kata tuition, juga ada kata fees, itu persamaannya yaitu biaya kuliah. Kemudian purpose-nya atau tujuannya, tujuan si pembicara ini memberitakan ini adalah ya intinya untuk menginformasikan atau memberitahu pendengarnya tentang kenaikan biaya kuliah. Kemudian the speaker's occupation, pekerjaannya di sini sudah jelas meskipun tidak disebutkan, tapi di awal kalimat karena dia bilang hello, this is Dana Lockwood with the Campus News at Noon. Kalau ada yang orang ngomong dan itu berita di kampus, kemungkinan besar dia adalah radio announcer di kampus, yaitu pembawa berita, penyiar radio di kampus. Kemudian tempatnya kemungkinan kalau dia pembawa berita atau penyiar radio di kampus berarti radio station at campus, yaitu kampusnya Hamilton University disebutkan di obrolannya. Nah, kemudian waktunya itu tengah hari, noon or midday. Tahunya dari mana? Yaitu di awal kalimat dia menyebutkan at noon, berarti beritanya itu di siang hari, tengah hari. Kemudian audiensnya itu siapa? Ya, audiensnya ya radio listeners. Bisa siapa saja, tapi kalau karena ini berita kampus Hamilton University, kemungkinan adalah yang mendengarkan itu siswa-siswa universitas tersebut dan stafnya, baik itu staf pengajar ataupun staff office dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi di part B, tidak semua pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di pertanyaan. Biasanya hanya salah satunya saja. Nah, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu bagaimana cara menjawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang spesifik atau specific questions itu akan kita bahas di video berikutnya. Kalau teman-teman masih ada yang belum jelas tentang materi general questions, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar, ataupun jika teman-teman ada saran atau request tentang materi apa yang ingin disampaikan, itu juga bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar.
Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.